Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mimin. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like. Bab 3513 sampai bab 3514. Bab 3513 Kuil Kecil. Semua orang datang ke kuil kecil yang tersembunyi jauh di pedalaman Gunung Jiuxing. Kuil kecil ini terlihat sudah tua, dan semuanya terkikis oleh waktu, membuatnya terlihat sangat terpencil. Pepohonan di sekitarnya menjulang tinggi, dahan dan dedaunannya rimbun, hampir menutupi langit, hanya menyisakan sinar matahari sporadis yang menyinari dinding luar candi kecil melalui celah-celah. Kapur pada dinding tersebut sudah lama terkelupas, memperlihatkan batu bata hijau di bawahnya, dengan lumut dan tanaman merambat yang menempel di sana, menambah sentuhan kehidupan pada candi kecil tersebut. Pintu kuil kecil itu terbuka sedikit, dan cat merah pada pintunya telah terkelupas, memperlihatkan warna asli kayunya. Dua singa batu yang compang camping berdiri di depan pintu, wajah mereka kabur karena angin dan hujan. Di ambang pintu terdapat plakat lusuh yang digantung, tulisan tangan yang terukir di atasnya sulit dibaca, dan tulisan "De" dan "Wang" terlihat samar-samar. Semua orang terkejut saat melihat candi kecil ini tersembunyi di balik pegunungan dalam dan hutan tua. Ketika kuil melihat tempat ini, siapa yang akan datang untuk beribadah? Jadi pasti ada yang salah dengan candi yang dibangun. Dan Ye Chong tiba-tiba merasakan perasaan yang tak terlukiskan. Dia memimpin dan berjalan ke kuil kecil terlebih dahulu. Memasuki candi, bau debu tua menerpa wajah. Bagian dalam kuil gelap dan sunyi, hanya angin sesekali yang masuk melalui jendela pecah yang menimbulkan lapisan debu. Dari tembok-tembok yang mengelilingi candi, hanya tersisa sebagian tembok pecah, berserakan di tanah dan tertutup debu tebal. Namun di antara reruntuhan tersebut, arca-arca yang diabadikan di dalam candi ditempatkan seluruhnya di sana. Ketika Ye Chong melihat patung itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Karena yang diabadikan di kuil ini tidak lain adalah lampu pemicu jiwa. Manusia monyet tua dan anjing gila juga terkejut melihat patung lentera diletakkan dengan tenang di atas altar. Perhatian semua orang tertuju pada patung lampion ini. Anjing gila tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Ya Tuhan, sebenarnya ada lentera yang diabadikan di sini." Yu Xinlan juga tampak terkejut. Meskipun dia mendengar Ye Chong berbicara tentang beberapa hal tentang lampu pemicu jiwa, dia tidak pernah menyangka akan melihat sebuah kuil kecil yang memuja patung lampu pemicu jiwa di sini. "Apakah ini lampu pemicu jiwa yang kamu sebutkan?" Yu Xinlan bertanya pada Ye Chong dengan suara rendah. Dia bertanya, dengan hati-hati melangkah maju dan melihat lebih dekat ke patung lentera. Ye Chong mengangguk dan berkata, "Itu benar." Ye Chong berdiri di sana, matanya berkeliaran di sekitar kuil, hatinya penuh keraguan. Kuil kecil ini sebenarnya menyimpan lampu pemicu jiwa. Jadi tanda di luarnya pasti tertulis tentang Bodhisattva Sitigarbha yang menyalakan lampu. Kemunculan patung lampu pemicu jiwa di sini sama sekali tidak sederhana. Ye Chong mulai memikirkan hubungan antara tempat ini dan kampung halaman Liu Jing, desa Liu Jia. Segera, Ye Chong memikirkan seseorang, Zhang Buling.
Mungkin Tuan Zhao ingin menggali makam Raja Dharma Bintang 9 karena dia diperintahkan oleh Zhang Buling. Dan Zhang Buling pasti mengumpulkan barang-barang tentang lampu pemicu jiwa dari mana-mana. Dengan cara ini, penjelasannya masuk akal. Tampaknya Zhang Buling layak menjadi perampok makam nomor 1. Sebagai manusia, dia sebenarnya tahu tentang lampu pemicu jiwa. Memikirkan hal ini, mata Ye Chong bersinar dengan tekad, dan dia menjadi lebih bertekad untuk menemukan Zhang Buling. Dan ketika Ye Chong dan yang lainnya berpikir liar, tiba-tiba terdengar langkah kaki dari luar pintu kuil, memecah ketenangan. Saya melihat sekelompok orang berjalan perlahan ke dalam kuil. Kedatangan mereka bagaikan embusan angin dingin, membuat suasana yang tadinya mencekam semakin mencekam. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua dengan rambut panjang berwarna putih keperakan yang digantung santai di bahunya. Dia mengenakan seragam pendeta tradisional Tao, memegang tongkat untuk orang buta, dan mengenakan kacamata hitam di wajahnya. Meskipun dia berpakaian seperti orang buta biasa, mata tajam Ye Chong merasakan aura yang tidak biasa darinya. Orang tua itu diikuti oleh beberapa bawahan. Mereka tampak tidak menarik, tetapi Ye Chong dapat melihat bahwa langkah mereka stabil dan aura mereka terkendali. Yang terkuat di antara mereka, tenang dan tenang, jelas telah mencapai level master. Tetapi anjing gila, orang tua yang bermain monyet, dan lainnya tidak dapat melihat detail sebenarnya dari orang-orang di dunia seni bela diri. Mereka juga memperlakukan orang-orang ini sebagai orang biasa. Anjing gila itu menatap kelompok tamu tak diundang ini dengan waspada tetapi tanpa rasa takut. Dia bertanya dengan keras, "Siapa kamu?" Pendeta Tao yang buta itu tertawa. Suaranya serak dan rendah. "Anda bertanya siapa saya, tapi saya ingin bertanya apa yang Anda lakukan." Anjing gila tertegun dan berkata dengan marah, "Apa pedulimu dengan apa yang kami lakukan?" Pendeta Tao yang buta itu tersenyum lagi dan melanjutkan, "Mengapa? Kamu tidak ingin mengatakan apa-apa? Tidak masalah. Saya tahu kamu di sini untuk mencuri makam Raja Jiuxing Dharma." Mendengar ini, Mad Dog dan yang lainnya terkejut. Anjing gila dan pawang monyet tua saling berpandangan, dan keduanya tahu bahwa pengunjung itu jahat. Anjing gila itu tiba-tiba mengambil tindakan dan bergegas ke depan pendeta Tao yang buta itu. Dibandingkan dengan pendeta Tao yang buta, anjing gila itu jauh lebih besar. Anjing gila itu hendak menjangkau dan mengendalikan pendeta Tao yang buta itu. Tanpa diduga, seseorang di belakang pendeta Tao yang buta itu datang lebih dulu, melangkah keluar dan menendang perut anjing gila itu. Anjing gila itu ditendang ke tanah dan meluncur beberapa meter jauhnya. Orang tua yang bermain monyet, Zhao Xie dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak menyangka pihak lain begitu kuat. Ye Chong dan Yu Xinlan berdiri diam di samping. Mereka tidak berbicara, tapi diam-diam mengamati situasinya. Anjing gila berjuang untuk bangun, tetapi tidak dapat bangun karena kesakitan. Pendeta Tao yang buta itu sepertinya tidak takut dengan kejadian tadi, dan dia masih berkata dengan tenang, "Kami adalah musuh di industri yang sama. Karena Anda juga di sini untuk makam Raja Jiuxing Dharma, jangan salahkan saya karena kejam." Ketika Zhao Xie melihat ini, dia segera berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Pendeta Tao, kita pasti bisa bekerja sama. Soalnya,
Kita punya lebih banyak orang dan lebih banyak kekuatan. Bukankah lebih mudah menemukan makam itu bersama-sama? Lagi pula, kamu adalah orang tua yang sangat dihormati. Kami pasti akan belajar banyak dengan mengikutimu. Sanjungan Zhao Xie sangat buruk, bahkan Ye Chong menganggapnya lucu. Yang lebih lucu lagi, tampaknya pendeta Tao yang buta ini sangat terbantu setelah mendengar hal ini. Dia sedikit mengangguk. Nak, kamu pandai berbicara. Baiklah, aku akan mengampuni kamu untuk saat ini. Zhao Xie merasa bahwa dia telah memberikan kontribusi yang besar dan memandang Ye Chong dan Yu Xinlan dengan bangga. Seolah-olah Yu Xinlan berkata, "Kamu masih harus melihatku. Ye Chong bukan apa-apa." Ye Chong dan Yu Xinlan saling memandang dan tersenyum, tapi mereka tidak banyak bicara. Kemudian, pendeta Tao yang buta itu berbalik dan dibantu naik ke patung lampu pemicu jiwa. Dia mengulurkan kedua tangannya dan terus menyentuh patung itu. Jika tidak, dia bertanya kepada orang-orang di sebelahnya tentang detail patung itu. Meskipun dia tidak dapat melihatnya, pendeta Tao yang buta itu segera mengetahui sesuatu tentang patung ini. Ekspresinya menjadi serius. Ini, yang diabadikan di sini adalah Bodhisattva Sitigarbha dari Deng Deng. Ye Chong diam-diam terkejut saat mendengar ini. Dia tidak menyangka pendeta Tao buta ini benar-benar mengetahui level ini. Bab 3514 Pendeta Tao buta. Ye Chong semakin merasa bahwa pendeta Tao yang buta ini tidak sederhana. Dia sebenarnya tahu bahwa ini adalah patung Bodhisattva Sitigarbha. Meskipun tidak tepat, itu masih merupakan rahasia yang sangat kecil. Pada saat yang sama, Ye Chong juga bingung, bagaimana pendeta Tao yang buta ini tahu? Mungkinkah ada hubungan antara pendeta Tao buta ini dan Zhang Buling? Anjing gila dan manusia monyet tua sudah penuh keraguan saat ini. Bahkan dengan pengalaman seperti Pak Tua tampan monyet, dia belum pernah mendengar nama Bodhisattva Sitigarbha. Ternyata lentera ini memiliki latar belakang yang bagus. Tapi apakah Bodhisattva lentera ini? Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Zhao Xie bertanya. Tidak peduli Dewa Agung mana. Tampaknya kuil kecil dan makam Raja Dharma Bintang 9 ini jauh lebih rumit dari yang kita bayangkan. Pada saat ini, pendeta Tao yang buta itu tertawa, terlihat sangat puas dengan ketidaktahuan beberapa orang. Dia melanjutkan, ada rahasia dan kekuatan besar yang tersembunyi di makam Raja Dharma Bintang 9, yang tidak dapat Anda bayangkan. Anjing gila dan pawang monyet tua saling berpandangan, namun tidak ada yang berbicara. Sepertinya pengetahuan mereka masih terlalu sedikit. Pada saat ini, lelaki tua yang berperan sebagai monyet melangkah maju dan berkata dengan hormat, "Guru Tao, karena kita semua di sini untuk tujuan yang sama, sebaiknya kita berbicara secara terbuka. Kita dapat bekerja sama dan menjelajahi makam Raja Jiuxing Dharma bersama-sama. Bagaimana dengan itu?" Pendeta Tao yang buta itu terkekeh, lalu mengangguk perlahan. Kebetulan saya kekurangan beberapa pekerja, jadi saya akan memberi Anda kesempatan. Selama Anda mengikuti saya dengan tulus, Anda akan mendapat manfaatnya. Namun, jika saya mengetahui Anda memiliki niat jahat, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Orang tua yang bermain monyet dan Zhao Xie mengangguk berulang kali. Sementara anjing gila tidak berani mengatakan apapun karena dia juga telah mengetahui betapa kuatnya pihak lain.
Ye Chong dan Yu Xinlan tentu saja tidak peduli. Selain itu, Ye Chong juga dengan senang hati mengikuti pendeta Tao yang buta ini dan menjelajahinya dengan cermat. Pendeta Tao, Pak Tua, saya telah bekerja di dunia perampokan makam selama beberapa dekade. Saya rasa saya cukup berpengetahuan. Tetapi hari ini saya masih cuek. Saya ingin tahu siapa Anda. Siapa nama Anda? Monyet. Pendeta Tao yang buta itu mencibir dan berkata, Tao Tua, nama saya Wu Chen. Wajar jika Anda tidak mengetahuinya. Melihat pendeta Tao yang buta itu tidak mau berkata lebih banyak, penipu monyet tua itu dengan bijak menyingkir. Setelah semua orang memperbaiki kuil kecil sebentar, mereka berangkat bersama. Di hutan lebat Gunung Jiuxing, jalan tersembunyi berkelok ke depan. Ye Chong dan teman-temannya berjalan bersama pendeta Tao yang buta. Matahari bersinar terang dari puncak pohon, dan tidak ada yang berbicara saat semua orang berjalan di tanah yang ditutupi dedaunan berguguran. Dua orang pendeta Tao yang buta sedang membuka jalan di depan, dan pendeta Tao yang buta itu berjalan di tengah dengan sangat angkuh. Zhao Xie tampak tersanjung dan memuji pendeta Tao yang buta itu sepanjang jalan. Namun, tampaknya pendeta Tao yang buta itu sangat menyukai trik ini, yang membuat Zhao Xie sangat bangga. Beberapa bawahan pendeta Tao buta lainnya mengikuti di belakang pendeta Tao buta itu, meluangkan waktu. Dan satu-satunya Grandmaster yang berjalan di akhir dengan wajah muram, terlihat sangat dalam. Bahkan anjing gila dan manusia keratua dapat melihat bahwa Grandmaster ini luar biasa. Kedua orang itu sedang mendiskusikan sesuatu dengan suara pelan. Ye Chong dan Yu Xinlan berjalan santai di akhir. Sepanjang jalan, ada beberapa binatang tanpa mata yang menyerang mereka di pegunungan dan hutan. Namun, meskipun binatang ini sangat ganas, mereka sangat rentan terhadap anak buah pendeta Tao yang buta. Anak buah pendeta Tao yang buta semuanya sangat ahli dalam seni bela diri dan dapat menyerang dengan kejam. Ada dua orang yang memimpin, yang satu kuat dan yang lainnya pendek dan gesit. Setiap kali binatang buas muncul, mereka berdua bisa segera menghadapinya. Belakangan, lelaki kuat ini menikam seekor harimau hingga mati dengan pisau, dan menemukan sarang harimau dengan beberapa anak harimau menunggu untuk diberi makan. Namun pendeta Tao yang buta itu tertarik dan memerintahkan anak harimau tersebut untuk ditangkap. Kemudian dia menggali jantung anak harimau tersebut dan memakannya hidup-hidup. Saat dia makan, dia berkata bahwa makanan ini adalah tonik yang enak. Adegan ini membuat anjing gila, Zhao Xie dan yang lainnya merasa dingin di hati mereka. Mereka menyadari dengan lebih jelas bahwa pendeta Tao yang buta ini tampaknya adalah orang yang sangat kejam. Yu Xinlan melihat pemandangan ini dengan ekspresi buruk. Dia tidak tahan untuk mengatakan, pendeta Tao ini benar-benar kejam. Ye Chong tersenyum dan menepuk bahu Yu Xinlan tanpa berkata apa-apa. Sedangkan untuk anjing gila, ada kilatan makna di matanya, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Setelah menempuh perjalanan yang sulit, mereka akhirnya sampai di puncak gunung. Puncak Gunung Jiuxing diselimuti awan dan kabut. Begitu semua orang naik, mereka melihat platform batu bundar kuno, berdiri dengan tenang di tengah puncak gunung. Ada pola aneh yang diukir di sekitar platform batu. Sepertinya ini sebuah altar, kata pawang monyet tua.
Kedua tuan yang bertanggung jawab membuka jalan segera naik untuk memeriksa situasi. Begitu mereka melangkah ke platform batu, tiba-tiba bayangan hitam besar muncul dari bawah platform batu. Kedua pria itu segera mundur selangkah, lalu semua orang tercengang. Di depan mereka ada seorang biksu berkepala besar. Semua orang kaget karena kepalanya begitu besar. Tinggi badan biksu berkepala besar ini sama dengan orang normal. Namun kepalanya sangat besar, 10 kali lipat ukuran orang normal, seperti orang normal yang memegang bak mandi besar di kepalanya. Penampilannya mengejutkan semua orang. Apa-apaan ini? Anjing gila mengumpat ketakutan. Mata biksu berkepala besar itu bersinar dengan cahaya dingin, dan suaranya bergema seperti guntur di puncak gunung. Jika kamu berani masuk tanpa izin ke area terlarang, kamu akan mati. Anak buah pendeta Tao yang buta itu segera mengambil posisi bertarung. Pendeta Tao yang buta itu tersenyum dingin dan berkata kepada biksu berkepala besar, "Siapa kamu? Kami di sini untuk menemukan makam Raja Dharma Bintang 9, dan kami tidak ingin menjadi musuhmu." Biksu berkepala besar itu mendengus dingin. Makam Raja Jiuxing Dharma adalah tempat suci dan tidak bisa dinajiskan oleh orang luar. Sekarang kamu sudah di sini. Jangan pernah berpikir untuk pergi hidup-hidup. Segera setelah dia selesai berbicara, biksu berkepala besar itu mengambil tindakan. Saya melihatnya menamparkan telapak tangan, dan telapak tangan itu menjadi sangat besar dalam sekejap. Angin telapak tangan sangat kuat, dengan suara menerobos udara, dan dia menamparkan 2 orang penganut Tao buta yang sedang membuka jalan. Kecepatan telapak tangan ini begitu cepat sehingga kedua pria itu bahkan tidak sempat bereaksi sebelum mereka ditampar dengan keras oleh telapak tangan tersebut. Meski kedua bawahannya berasal dari dunia seni bela diri dan memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, mereka tampak tidak berdaya di hadapan biksu berkepala besar itu. Biksu berkepala besar itu mengirim 2 orang terbang dengan 1 pukulan. Sementara semua orang terkejut, biksu berkepala besar itu menyerang pendeta Tao yang buta itu lagi. Tampaknya biksu berkepala besar itu tahu bahwa pendeta Tao yang buta itu adalah pemimpinnya, jadi dia memukul dengan sangat keras, seolah-olah dia ingin membunuh pendeta Tao yang buta itu. Biksu berkepala besar itu sangat cepat dan dekat dengan pendeta Tao yang buta itu dalam sekejap mata. Orang-orang di sekitarnya hanya sempat berteriak hati-hati. Tanpa diduga, pendeta Tao yang buta itu lebih cepat. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih anjing gila di sebelahnya dan melemparkannya ke arah biksu berkepala besar itu. Anjing gila itu tidak pernah menyangka bahwa pendeta Tao yang buta itu akan menggunakan dirinya sebagai tameng. Tepat ketika dia hendak mengutuk, semuanya sudah terlambat. Dalam sekejap mata, anjing gila itu tiba di samping biksu berkepala besar itu. Biksu berkepala besar itu hanya melambaikan tangannya dengan lembut, dan anjing gila itu dipukul dengan kekuatan yang sangat besar. Tidak bergerak, bersambung.